reproduksi wanita bagian internal penjelasan. Di sini tuh ada banyak fungsinya, di antaranya satu, tubang falopi. Tubang falopi itu berfungsi untuk menekan sel telur yang dilepaskan ovarium menjadi tempat pembuahan oleh sperma dan mengantarkan embrio ke rahim untuk implementasi. Kemudian di sini ada ovarium. Ovarium itu berfungsi untuk memproduksi sel telur atau ovum dan hormon reproduksi seperti estrogen dan progesteron yang penting untuk siklus menstruasi dan kehamilan. Dan di sini ada ovarium ligamen yang berfungsi untuk mendukung dan menahan ovarium di tempatnya dalam rongga panggul serta menghubungkan ovarium dengan rahim. Dan di sini di tempat sempit ini ada cervical canal yang berfungsi untuk saluran yang menghubungkan rahim dengan vagina. Kemudian di sini ada cervix yang berfungsi untuk sebagai pintu masuk dan keluar rahim, mengatur aliran menstruasi dan spermazo. Dan di sini ada vagina. Vagina yang berfungsi untuk sebagai saluran untuk hubungan seksual, tempat keluarnya darah, menstruasi dan tempat keluarnya sebagai saluran melahirkan bayi selama persalinan. Dan di sini ada perimetrium yang berfungsi untuk melindungi dan melapisi bagian luar rahim serta mengurangi gerakan antara rahim dan organ di sekitarnya. Dan di sini ini ada meiometrium yang berfungsi sebagai lapisan alat rahim yang berkontraksi selama persalinan untuk membantu mendorong janin keluar dan menghasilkan rahim kembali setelah melahirkan. Dan di sini ada endometrium yang berfungsi sebagai lapisan rahim yang menempel untuk mendukung implementasi embrio dan kehamilan. Kemudian di sini ada fembrie yang berfungsi untuk menekan sel telur yang dilepaskan dari ovarium dan membimbingnya dari masuk ke tubuh falopi untuk pembuahan. Dan di sini ada uterus. Uterus itu yang berfungsi sebagai tempat perkembangan janin selama kehamilan. Dan ini terakhir ada uterin fundus, itu yang berfungsi untuk mendukung pertumbuhan janin selama kehamilan, membantu kontraksi rahim serta persalinan. Selanjutnya, organ reproduksi wanita bagian eksternal atau luar. Sini ada labia majora yang berfungsi untuk melindungi struktur internal organ general wanita. Kemudian untuk meningkatkan rangsangan ketika terlaksana. Kemudian di sini ada radio minora. Radio minora itu yang berfungsi untuk melindungi klitoris dan pembukaan vagina dari iritasi dan infeksi kayak saraf sehingga dapat meningkatkan rangsangan seksual. Dan di sini ini ada anus. Anus itu berfungsi sebagai saluran untuk mengeluarkan tinja dari sistem pencernaan atau mengeluarkan limbah padat pada tubuh. Dan ini di sini ada vagina. Vagina itu berfungsi sebagai saluran untuk hubungan seksual, tempat keluarnya darah menstruasi dan sebagai saluran untuk melahirkan. Nah di sini ada urethral opening yang berfungsi sebagai saluran untuk mengeluarkan urin dari kandungan kemih dan melindungi saluran kemih dari infeksi. Kandung kemih. Kemudian di sini ini ada klitoris. Klitoris itu berfungsi untuk menutupi organ genitalia di dalamnya serta merupakan daerah erotik yang mengandung pembuluh darah dan saraf. Dan di sini ada mons pubis yang berfungsi untuk melindungi alat genitalia dari masuknya kotoran selain itu untuk estetika. Kemudian selanjutnya ada sistem reproduksi pria. Ini reproduksi pria bagian internal atau dalam. Sini ada vas deferens yang berfungsi untuk saluran yang membawa sperma dari epidermis menuju uretra. Kemudian ada ampula deferens yang berfungsi untuk menyimpan dari pengumpul sperma dari tesis ke uretra saat ejakulasi. Dan di sini ini ada kalender prostes yang berfungsi untuk menghasilkan cairan yang bercampur dengan sperma untuk membentuk semen. Dan di sini ini ada kalender Cowper yang berfungsi untuk menghasilkan cairan bening yang membersihkan uretra sebelum ejakulasi. Ini ada
yang berfungsi untuk tempat pematangan dan penyimpanan sementara sperma. Dan yang ini testis yang berfungsi untuk menghasilkan sperma dan hormon pernikahan. Dan ini testosteron. Kemudian yang ini ureter yang berfungsi untuk menghasilkan urin dari ginjal atau paru-paru atau berperan dalam sistem urinaria. Kemudian ini kardiotomi yang berfungsi untuk menyimpan urin sebelum dikeluarkan. Dan ini vaskulasi seminalis yang berfungsi untuk menghasilkan sebagian besar cairan semen yang memberi nutrisi dan mendukung gerak sperma. Dan ini yang di sini uretra yang berfungsi untuk saluran mengeluarkan urin dan semen dari tubuh. Dan ini jaringan erektil yang berfungsi untuk mengisi dengan darah saat ereksi, kemudian memungkinkan penetrasi selama hubungan seksual. Kemudian ada glans penis yang berfungsi untuk uji penis yang sensitif tempat keluarnya semen dan urin. Selanjutnya ini sistem reproduksi bagian eksternal atau luar. Ini ada kelenjar prostat yang berfungsi untuk yang berfungsi untuk menghasilkan cairan semen yang melindungi dan memberi nutrisi pada sperma. Nah, di sini ada uretra yang fungsinya untuk saluran untuk membawa urin dari kandung kemih dan juga membawa sperma saat ejakulasi. Dan ini ada vas deferens itu yang berfungsi saluran yang membawa sperma dari testis menuju uretra. Dan di sini ada kepala penis yang berfungsi tempat keluarnya urin dan semen dari tubuh melalui uretra dan berperan penting dalam kenikmatan seksual. Kemudian di sini ada lubang penis.